Pemirsa NASA, saat ini tim liputan NASA berada di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita berada di lahan jagung milik Bapak Tarjo, dan kami juga didampingi oleh beliau, seorang pembina kelompok tani, Bapak Darso Lili. Betul Pak ya? Iya. Nah, beliau-beliau ini sudah menggunakan produk-produk dari NASA, dan kebetulan ada sebagian tanaman yang menggunakan NASA, ada sebagian tanaman yang tidak menggunakan NASA. Dengan varietas yang sama, umur yang sama, namun hasilnya itu sangat berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bincang-bincang tim liputan NASA dengan Pak Tarjo dan Pak Lili. Bapak perkenalkan diri dulu, silakan Pak. Nama lengkap dan alamat. Nama lengkap Sutarjo, tempat tinggal di RT 6 RW 6 Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Untuk Bapak Lili silakan. Saya kenalkan diri, nama saya Sudarso Lili, petani jagung di sini di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Saya selaku Ketua Gapoktan di Cinta Asih. Kemudian tanaman jagung yang Bapak tanam ini, seluruh total lahan ini berapa luasnya Pak? 2 hektar setengah seluruhnya. Varietas jagungnya yang ditanam apa Pak? Pionir P13. Kemudian bisa diceritakan yang pakai Super NASA, NASA hormon yang mana? Yang tidak pakai NASA itu yang mana? Ditunjukkan dulu. Yang pakai NASA hormon yang sebelah kiri kami, yang tidak pakai NASA yang sebelah kanan kami. Dulu Pak Tarjo ini kenal NASA ini dari siapa Pak? Dari Pak Dede Sunaria, Kepala UPP Kabupaten Ciamis. Untuk produk NASA yang digunakan apa saja Pak? Bisa ditunjukkan pada pemirsa Pak? Silakan Pak. Atau Pak? Yang digunakan POC NASA, hormonik, jadi Super NASA. Oh, baik. Nah, terus penggunaan pupuk yang lain Pak, itu apa saja Pak? saya di sini pakai pupuk MPK Pelangi dengan urea. MPK Pelangi pakai per hektar 300 kg, dipasangkan setelah 1 minggu setelah tanam. Terus bibit yang digunakan untuk per hektarnya habis berapa kilo Pak? Bibit per hektar kami pakai per hektar 17,5 kilo. Jarak tanamnya berapa ini Pak? Jarak tanam kami pergunakan 40 kali 70. Terus satu lubang tanam itu berapa benih Pak? Satu lubang tanam kami tanam 2 biji. Satu persatu Pak ya. Untuk Super NASA-nya ini penggunaannya untuk apa dan bagaimana Pak? Untuk mencampur benih, sebelum ditanam kita rendam dulu selama 12 jam. Dengan perbandingan setiap 1 kilo benih kita campur dengan 1 sendok makan Super NASA, dicampur dengan 1/4 liter air untuk rendaman bibit. Untuk POC NASA dan hormoniknya Pak bisa dijelaskan Pak? Untuk POC NASA dan hormonik dipakai dengan perbandingan 4 tutup botol POC NASA dicampur dengan 1 tutup botol hormonik, dilarutkan ke dalam air sebanyak 12 liter atau 1 tangki. Disemprotkan berapa? Disemprotkan saya gunakan sekarang 10 hari sekali. Nah, bagaimana Pak tingkat keberhasilan dari pembenihan setelah menggunakan larutan Super NASA Pak? Aduh, jelas beda Pak, masalah pembibitan setelah bagus. Malah kita yang setelah sekarang bisa membedakan, buktinya seperti ini. Tanaman yang pakai Super NASA, yang direndam pakai Super NASA, kita nggak pernah ada bibit yang nggak numbuh. Begitu Pak. Bagus. Iya. Nah, Bapak bisa membandingkan di sini tanaman yang menggunakan produk NASA dan tanaman yang tidak menggunakan produk NASA Pak. Itu dari kualitas tumbuhan tanamannya bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Mulai dari tinggi tanamannya, kemudian saya lihat di sini yang menggunakan NASA sudah muncul tongkol-tongkol jagungnya yang besar-besar.
dan yang tidak menggunakan produk NASA sama sekali belum keluar tongkol jagungnya. Nah, silakan Pak diceritakan Pak. Aduh, jelas Pak, beda. Kalau yang pakai NASA umur 58 hari sekarang udah kelihatan buahnya. Udah nih Pak, udah kelihatan. Tapi yang nggak pakai jelas baru kelihatan kembang juga baru 1-2, belum kelihatan serempak. Jadi jelas produksi NASA tuh kami anggap mampu buat di lokasi kami di sini. Terus tinggi tanaman yang menggunakan NASA dan tanaman yang tidak menggunakan NASA, tinggi tanamannya kan sangat berbeda Pak ya. Setelah diukur itu tadi berapa Pak? Yang pakai NASA tingginya sampai 2,18 meter. Yang tidak menggunakan NASA cuma 87 cm. Jadi jelas bedanya jauh. Gitu Pak ya. Iya. Bisa dilihat di sini bahwa sebelah kanan tanaman jagung yang menggunakan produk NASA, dan sebelah kiri tanaman jagung yang tidak menggunakan NASA. Pada jenis varietas yang sama, umur tanaman juga sama, perlakuan itu yang membedakan adalah penambahan produk dari NASA. Kira-kira panjang tongkolnya sementara umur 58 hari ini berapa Pak? Bisa diukur Pak, silakan Pak. 36 cm. Berapa Pak? 36 cm nih. Terus dari kualitas sementara ini Pak, tongkolnya dan bentuk jagungnya bagaimana Pak? Kayaknya sih kalau kita nggak pakai NASA, jagung segini nih udah dibakar ini. Ini masih baru muda ini, masih muda, berarti jauh bedanya. Mungkin ini lebih gede berapa kali lipat kalau udah tua gitu. Ini baru beberapa hari ini kelihatan buah ini. Tanah yang setelah menggunakan NASA ini bagaimana Pak? Kalau dilihat dari tanaman jagung jelas subur, lebih subur Pak, lebih subur. Warnanya daunnya jelas beda. Ini kelihatannya benar-benar segar yang pakai NASA, yang nggak pakai NASA malah ungu lah, kurang bagus gitu. Jadi kalau daerah kami jelas cocok itu NASA, pupuk NASA. Pemirsa NASA, bisa saya tambahkan di sini bahwa memang tanaman yang menggunakan NASA kelihatan warna daunnya juga sangat hijau. Sedangkan yang tanaman tidak menggunakan NASA itu daunnya sebagian besar hijau keunguan atau hijau tua, dan hampir semua tanaman itu malah warna hijaunya ungu. Artinya apa? Itu bahwa tanaman yang tidak menggunakan NASA itu sangat kekurangan unsur fosfor. Nah, dengan tanaman yang menggunakan NASA ini menjadi tercukupi unsur fosfornya, karena fosfor relatif lebih mudah diserap atau dimakan oleh tanaman. Nah, kemudian tingkat serangan hama penyakitnya Pak bisa dilihat Pak. Kalau dilihat yang pakai NASA kayaknya nggak ada penyakit Pak, tapi kalau di sini nih yang nggak pakai, coba daun-daunnya aja kayaknya kayak lemes gitu. Kalau lihat keadaan di lahan sekarang, kami taksir tuh tongkol basah bisa mencapai 1 ton 200 kilo tuh paling rendah per 100 bata. Berarti 100 bata itu artinya apa? Berarti 1 hektar tuh bisa mencapai 11 ton lah, 11 tongkol basah. Kami jamin ini. Kira-kira Pak, berapa Pak penambahan biaya produksinya Pak dengan 7 botol? Ini yang saya pakai per hektar. Pak, kalau pakai Super NASA untuk merendam bibit, ini untuk 5 hektar. Jadi 1/5 botol. Terus pakai POC NASA dan harmonik saya pakai 7 botol. Berarti kalau diuangkan saya udah hitung-hitung kurang lebih 300 ribuan lah, paling tinggi itu 300 ribu penambahan untuk produksi per hektar. Nah, setelah melihat hasil saat ini Pak, tadi Bapak memprediksikan 11 ton bisa keluar ini Pak ya. Iya. Nah, dengan harga jagung saat ini kira-kira penambahan hasil panennya berapa Pak? Wah, jelas sudah beda. Saya taksir ini tadi kan kurang lebih 11 ton. Yang itu saya biasa paling 6 ton. Sekarang harga 600 aja udah kali sekian, sekali udah bedanya udah jauh. Perbedaannya udah 3 jutaan lah gitu. Peningkatan produksi kami cuma pakai pupuk NASA cuma kurang lebih 300, paling tinggi 300 ribuan. Dengan hasil tambahan sampai 5 ton, 3 juta kurang lebih nilai angkanya. Keuntungan bersih berarti 2.700.000. Iya, benar. Baik, ini adalah sebuah hasil yang sangat
ditunggu-tunggu oleh petani, peningkatan produksi yang sangat baik dengan peningkatan biaya ekonomi hanya 300.000 namun dapat mendapatkan peningkatan pendapatan 2.700.000. Nah, semoga petani di seluruh Nusantara, khususnya petani jagung dan petani komoditas lainnya pada umumnya itu juga bisa mengikuti petani-petani di Ciamis, Jawa Barat sini, Pak ya. Baik, kami dari NASA mengucapkan selamat Pak Tarjo, selamat Pak Lili ya. Semoga berhasil panen nanti. Demikian liputan NASA. Reporter Joni dan kameramen Agus Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Salam NASA.